ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang saya hormati para sepuh kita sekalian, yang saya hormati Bapak Haji selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khatib sebagai Imam dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan mereka. Tidak lupa hadirin jamaah Mustafa yang saya cintai, bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang di masjid ataupun yang di rumah. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membina umatnya dengan rasa kasih sayang dan contoh-contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari, baik pribadi, keluarga, kelompok, bahkan berbangsa dan bernegara. Bapak-bapak hadirin jemaah yang saya cintai, seperti biasa mari kita kaji ayat-ayat Al-Quran. Sekarang surah Al-Hajj ayat ke-70 sampai ke-72. Ya, saya awali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samaa'i wal ardh. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samaa'i. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi 'ilm. Wa وما للظالمين من نصير. وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه
Qul afa unabbi'ukum bi syarrin min dzalikumun nar. Qul afa unabbi'ukum bi syarrin min dzalikumun nar. Wa'ada Allahu alladziina kafaru wa bi'sal masir. Virus itu semakin menjalar ya, dan perlu diketahui bahwa virus corona ini bukan ada. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang kena, ya jangan dikucilkan, nggak usah dibenci, nggak usah dimaki gitu ya. Terus yang kena, ya sadarlah gitu ya, nggak usah keluar, di rumah aja, ya apalagi keluar. Untuk keluarganya pun jangan bersentuhan dulu gitu ya, isolasi dulu, di dalam dulu, jangan kemana-mana ya. Jadi ini kadang-kadang kalau orang kena virus dibilangnya ada gitu ya, bukan ada, karena sekarang itu sudah sampai masuk desa-desa ya. Jadi mohon ya dengan sangat, ini di masjid di sini kalau Jumatan itu kan padat gitu ya, susah untuk mengingatkan ya. Kalau ini sih masih mending ya, masih bisa bicara gitu. Kalau udah Jumatan itu udah penuh gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau Jumatan itu nggak ke sini, ke Kampung Baru ya longgar ya, longgar. Jadi di sini itu penuh banget itu ya. Mungkin pengurus masjid perlu mengingatkan ya, masker digunakan karena berhibitan banget. Jadi mohon dengan sangat, karena sekarang itu sudah dari berbagai klaster istilahnya gitu ya, dari kerumunan ya macam-macam. Ini kalau sekarang lagi gencar-gencarnya di perkantoran yang kadang-kadang meremehkan ya. Orang itu menganggap teman sendiri gitu, nggak apa-apa. Kalau tahunya dianya sehat cuma membawa gitu ya. Itu yang dikhawatirkan. Jadi menggunakan ini bukan hanya ketularan, tapi khawatir kita itu menularkan. Itu yang dikhawatir. Ya kita namanya orang usaha itu ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Ya, kalau kita lihat ayat-ayat yang sebelumnya, Bapak-Ibu yang saya hormati, Bapak-Bapak yang saya hormati, berkaitan dengan masalah ibadah. Ya, jadi likulli ummati ja'alna mansakan hum nasikuhu fala yunazi'unnak, pada ayat yang ke-67 ya Pak ya. Likulli ummati ja'alna mansakan hum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amri wad'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim. Ya, jadi ketika melihat orang-orang di antara kita, umat manusia beribadah, kita itu tidak boleh mempermasalahkan. Silakan, yang mau sholatnya itu menghadap matahari silakan, yang mau menghadap ke gunung silakan, mau ke laut silakan, tak usah diusik baik. Ya apalagi yang kategorinya agama samawi, yang mau gereja silakan, yang mau ke kuil silakan, mau kemana silakan. Kita tidak boleh mengganggu, tidak boleh mengusik mereka. Dan ini ayat Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa ayat Al-Quran mengajarkan kepada kita kehidupan yang toleran. Ya, ini ada Pak, ada pejabat yang ngomong, ada orang-orang tertentu yang menjadi sumber teroris. Aduh, subhanallah, berani-beraninya. Padahal dia orang Islam. Kalau orang hafal Al-Quran menyatakannya gitu Pak. Bahasa Arab teroris. Aduh, teroris. Orang digalakkan kita bahasa Arab.
transaksi ya. Nah ini yang tidak diperkenankan, yang tidak dibolehkan, bahwa Islam adalah agama yang sangat toleran. Datangnya Islam, bangunan-bangunan yang terdahulu peribadatan tidak ada yang dibongkar. Bangunan-bangunan orang Hindu, Buddha, bahkan animisme tidak ada yang dirusak. Ya karena paham bahwa kita itu disuruh untuk toleran, menghormati peribadatan mereka. Nah, kecuali ketika mereka itu mengusik ibadah kita. Kalau mereka itu mengusik ibadah kita, maka kita diboleh untuk mempertahankan, menunjukkan inilah al-haq. Ya, jadi kemarin saya sampaikan ada doa yang disampaikan orang tua, kayaknya bahasa Jawa Pak. Yang datang jangan tega, yang tega jangan datang, gitu istilahnya itu. Jadi simple itu kata-kata mutiara itu ya Pak ya. Jadi kalau yang datang orang jahat itu ya nggak tega untuk melukai, untuk menyakiti gitu. Yang tega jangan datang, yang tega mau menyakiti ya jangan datang. Itu doa yang cukup ya, luar biasa ya. Orang tua itu ketika nasihatin ya dulu ya. Saya juga pernah mendapat pengen gagah gitu, pengen perkasa. Bahkan ketika saya itu di pondok itu mengamalkan hijib, namanya hijib nasor. Hijib nasor. Saya ditegur sama orang tua, kasih nasihat. Nih doaku, yang tega jangan datang, yang datang jangan tega. Udah itu, simple. Nggak usah kita itu cari musuh gitu. Mohon maaf ya. Kalau orang bisa sedikit itu kan tentang ketenteng kita ya, tentang ketenteng, pertikalan gitu. Itu kadang-kadang seperti itu. Ya kalau jawara mah enggak apa. Kalau orang yang banyak ilmunya itu nggak bisa tentang ketenteng, diem gitu. Ya, jadi ini kita disuruh untuk menghormati mereka. Ya kecuali mereka itu mempermasalahkan. Dan perlu diketahui, Allahu yakum bainakum yaumal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Allah yang akan menghukumi di antara kita, di antara kalian nanti di hari kiamat apa-apa yang diperdebatkan. Ya, apa-apa yang diperdebatkan. Jadi apa sih yang menjadi perbedaan di antara sama-sama agamanya dari Allah? Sama. Kok terjadi perbedaan? Allah nanti akan yang menghukumi mereka. Ya, jadi pertanggungjawabannya itu jelas. Ini sekarang Pak, ada orang yang menerjemahkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran itu dengan bebas. Di sana innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Nah, nanti akan diperincikan semuanya sama bilangnya begitu. Enggak lah. Kalau orang beriman, masalah amalannya yang ditanyakan. Kalau orang yang tidak beriman, kenapa tidak beriman? Kadang-kadang orang itu ngomong seenaknya. Kepengennya itu menunjukkan bahwa agama itu sama. Enggak sama. Inna dina indallahi al-Islam. Nah ini yang kadang-kadang orang itu seperti itu. Nih, kadang-kadang ada orang yang menyatakan demikian. Agama ini diturunkan untuk kehidupan yang harmonis, ya benar. Tapi tidak bisa, tidak perlu menghilangkan identitas. Apalagi kalau Al-Quran yang menyatakan jangan menghilangkan identitas. Sebagai seorang muslim, ya inilah rambut-rambutnya, pakaiannya menutup aurat, gitu kan? Pakaiannya tidak seperti mereka. Perempuannya mau tempat peribadatan kok seksi ya. Kalau kita kan ada aturannya. Tempat peribadatannya orang itu melihat itu semuanya mau beribadah, nggak ada campuran-campuran yang lainnya. Nah ini, ya jadi inilah yang akan dipertanyakan, inilah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak sama
antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Yuk kita teruskan dari kitab ayat yang berikutnya. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui anna Allah, bahwa sesungguhnya Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Inna dzalika, bahwa sesungguhnya itu semua fi kitabin, sudah ada dalam kitab, tertulis. Artinya inna dzalika, bahwa itu yang ada di dalam kitab yang tertulis, kejadian-kejadian yang ada, alallahi yasir, bagi Allah itu mudah. Ya, jadi semua yang terjadi, baik itu yang kelihatannya besar ataupun yang kecil, semuanya tercatat oleh Allah. Jadi kalau orang-orang awam itu akan bertanya, ya, bagaimana mencatatnya kejadian yang begitu banyak? Loh, milik Allah kok. Yasir, itu gampang, nggak ada yang susah. Ini apalagi kalau zaman sekarang, Pak, ya, untuk membuktikan bahwa Allah itu mencatat itu sangat-sangat mudah. Sekarang itu ada internet. Internet itu, Pak, sebenarnya kalau orang itu bisa menguasai internet, itu bisa memantau kejadian-kejadian dari 24 jam, itu bisa. Makanya kayak Amerika yang menguasai internetnya, Pak, kejadian ada pesawat terbang yang jatuh di mana, karena terpantau semua. Berapa detik, jam berapa, hari apa, gitu ya, itu akan ketahuan. Itu yang ilmu yang Allah berikan itu yang sedikit. Apalagi Allah yang mampu, Allah yang Maha Kuasa. Lebih dari itu, apa-apa yang terjadi itu tercatat, yang disebutnya dengan Lauhul Mahfuz. Ada tempat yang terjaga, tidak ada seorang pun bisa mengetahuinya. Ini perlu diketahui, saya ulang-ulang, bahwa dulu sebelum Nabi Muhammad itu diutus, dukun-dukun itu banyak yang ngomongnya itu tepat, karena Allahul Mahfuz terbuka. Jadi dukun itu bisa kerjasama dengan jin, jin itu bisa melihat dan menyampaikan nasib orang kepada si dukun, maka tepat. Makanya ada di antara mereka itu ketika bapaknya Nabi Muhammad, yaitu Abdullah, menginjak dewasa, itu banyak yang suka. Banyak yang suka karena pada diri Abdullah itu ada sesuatu yang luar biasa. Ya. Jadi kakak-kakaknya itu tidak ada yang menghiraukan, tapi yang namanya Abdullah, para dukun yang tua, yang muda, itu berkeinginan untuk menjadi istrinya. Ya karena apa? Karena di sana ada pancaran yang luar biasa pada diri Abdullah. Dan setelah Abdullah itu nikah dengan Aminah, dengan ibunya Nabi Muhammad, berpindah cahaya itu. Nah si ini pun melihat, kok cahayanya pindah kepada Aminah, kepada ibunya, kepada ibu Rasulullah. Nah di sini ada cahaya yang berpindah, dan disitulah dia itu menyatakan ada sesuatu gitu. Bukan hanya sekedar kepada laki-laki, tapi di sana ada perpindahan cahaya. Ya, jadi mereka itu mengetahui. Karena apa? Karena Lauhul Mahfuz itu masih terbuka. Setelah Nabi Muhammad SAW itu diutus, maka Lauhul Mahfuz itu ditutup rapat-rapat, dijaga benar-benar, tidak ada yang bisa menjangkau ke sana. Ya, jadi semua kejadian yang besar, yang kecil, bahkan yang sekecil apapun itu fi kitabin, ada di dalam kitab Allah, dalam tulisan Allah, dan semua itu bagi Allah mudah, tidak ada yang susah. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi 'ilm wa ma lidh-dhalimin min nasir. Wa ya'buduna,
dan mereka menyembah min dunillah dengan selain Allah, kepada selain Allah, ma'lam munazil bi sultanan, yang dia diberikan kepada mereka kekuasaan. Wa ma laysa lahum, dan tidak ada juga bagi mereka dengannya ilmu pengetahuan. Wa ma lidzalimina min nasir, bagi orang-orang yang berbuat zalim itu tidak ada pertolongan. Ya. Jadi ini kan kalau kita itu beribadah itu disuruh kalau kita itu cinta kepada Allah, ya, itu buktinya kita mau menyembah Allah, ya, mau beribadah. Jadi qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, kata Rasul, kata Allah, dan disuruh ikutin Rasul. Kalau kita itu ingin cinta kepada Allah, ikuti Rasul, nanti Allah akan mencintaimu. Ini ada gambaran, Pak. Orang itu dinyatakan cinta kepada Allah dengan indikasi dia mau beribadah. Kenapa? Orang-orang itu ada yang mau beribadah, mau cinta kepada Allah, ada juga orang yang tidak cinta kepada Allah. Gambarnya gampang begini, Pak. Ini mohon maaf ya Pak ya. Dulu kalau orang nikah itu kan orang-orang tua itu kan kadang-kadang dijodohkan. Ketika dijodohkan, dia belum ada istilah kayak zaman sekarang gitu ya. Kadang-kadang sudah nikah, tidurnya itu masing-masing gitu. Nah ini kadang-kadang seperti itu. Karena seperti itu, maka si laki-lakinya itu menunjukkan bahwa dia itu sayang kepadanya. Ketika dia memperoleh sesuatu diberikan, ketika dia itu memperoleh yang lebih, belanja yang lebih banyak dan seterusnya. Nah disitulah tumbuh, oh iya, sang suami mempunyai rasa kasih sayang kepada Allah. Nah begitu juga manusia. Manusia yang mau beribadah adalah manusia yang mengetahui bahwa Allah itu sayang kepada kita. Sayangnya Allah itu ditunjukkan dalam Al-Quran. Cuma manusia itu kadang-kadang menolaknya. Coba kita pikir, yang namanya hidup itu nikmat, yang namanya sehat itu nikmat. Dan ini kalau di dunia itu adalah nikmat yang utama. Kalau jabatan, kekayaan itu nomor 9. Nikmat hidup itu luar biasa. Kalau orang itu bilang hidup itu tidak nikmat, maka kekayaan dibilang nikmat. Ketika orang sakit, dia tidak akan mengorbankan kekayaannya. Kalau dia itu memang seperti itu, maka ketika dia mempertahankan kehidupan, maka dia jual apa yang dia miliki. Itulah bahwa hidup itu adalah nikmat. Jadi orang yang mau beribadah, orang yang mau cinta kepada Allah, itu orang yang mengetahui bahwa Allah itu rasa kasih sayangnya itu luar biasa. Kalau orang tidak mengetahui kasih sayang Allah itu luar biasa, maka tidak mungkin dia itu akan beribadah. Ya, jadi ya kita sih termasuk bukan orang yang cinta ya, cuma ingin cinta kepada Allah, ingin sayang pada Allah, ingin mengorbankan untuk Allah. Ya, baru ingin, baru tahapan-tahapan ini. Tinggal menunggu hidayah Allah yang sesungguhnya. Ya, ini. Ya, jadi orang yang tidak mau beribadah, orang yang tidak cinta kepada Allah, orang yang tidak tahu nikmat yang diberikan kepadanya. Padahal Allah itu selalu memberikan persediaan apa-apa yang jadi kebutuhan manusia. Makanya wajar Allah nyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Kalau kita bersyukur, maka ditambah. Orang yang bersyukur subuh-subuh udah bangun, ya Pak ya, sudah mandi, sudah rapi, ya karena bersyukur ditambah kesehatannya, ditambah cahaya yang lainnya. Berbeda dengan orang yang suka ngedengkur, matanya, layarnya sumpah, ya Allah, ya beda. Ya, jadi inilah bahwa orang-orang yang mau menyembah Allah yang sesungguhnya adalah orang-orang yang mau bersyukur.
Dinyatakan di sini orang-orang yang menyembah kepada selain Allah itu sebenarnya tidak ada kekuasaan dan tidak ada ilmu. Orang yang menyembah kepada selain Allah maka dia akan nyasar. Kadang-kadang dia itu menyembah menurut perasaan dia sendiri. Kadang-kadang dia itu mengikuti yang diajak kerjasama, yaitu dengan jin-jin yang ada keharusan ini dan itu. Yang semestinya umpamanya anak itu sebagai sesuatu pemberian Allah yang sangat berharga, kadang-kadang dijadikan tumbal demi untuk memperoleh kekayaan. Nah ini kadang-kadang seperti itu. Ya kan ganjil banget. Orang itu nikah tujuannya pengen apa? Melestarikan keturunan. Ketika keturunan yang ada, karena dia itu mengikuti sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Allah, maka anak pun dikorbankan. Nah ini menyimpang. Yang semestinya alam raya ini dikelola oleh manusia. Ketika manusia itu menyembahnya, maka dia menjadi abdul, menjadi hamba sahayanya. Nah ini ya. Jadi kita akan dititipkan oleh Allah jelas sebagai khalifah untuk mengelola alam raya ini kepada Allah sebagai abid. Jadi kita itu sebagai abid hanya kepada Allah. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar yakaduna yasquna bil ladzina yatluna 'alaihim ayatina qul afa unabbi'ukum bi syarrin min dzalikum annar wa'ada Allahu alladziina kafaru wa bi'sal masir. Wa idza tutla 'alaihim, ketika dibacakan atas mereka, apa yang dibacakan? Ayatuna, ayat-ayat bayyinatin yang nyata, yang jelas. Ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar, engkau melihat di muka orang-orang kafir itu menolaknya, ya, mengingkarinya. Yakaduna yasquna, hampir-hampir dia itu akan memusuhi, akan melawan, akan memerangi. Billadzina yatlu 'alaihim ayatina, billadzina dengan orang-orang yatlu 'alaihim yang membacakan atas mereka ayatina, yaitu ayat-ayatku. Apa unabbiukum, apakah akan aku ceritakan kepadamu bisyarrin min dzalikum, yaitu dengan keburukan dari itu semua, annar, yaitu api neraka. Wa'adallahu alladziina kafaru, Allah menjanjikannya kepada orang-orang kafir, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat. Ya, jelas ya. Ayat ini juga sebenarnya menjelaskan bahwa al-haq itu ketika dimunculkan itu orang-orang lain itu tercengang, Pak. Orang-orang yang mengingkari itu tercengang karena oh iya gitu. Ya tidak hanya kebenarannya aja, susunan kalimatnya pun itu menggetarkan. Menggetarkan itu bisa kayak gemuruh, bisa menyentuh hati, kemudian luluh. Nah itu ayat Al-Quran. Makanya jelas, wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Kalau ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan dengan jelas, dengan nyata kepada mereka orang-orang yang tidak beriman, itu mukanya itu pasti cemberut, Pak. Pasti mengkerut gitu. Apa ini gitu? Itu kalau orang yang tidak beriman di hadapannya itu seperti itu. Karena apa? Karena dia tersinggung. Karena dia apa? Karena merasa bahwa dia itu disalahkan. Nah ini, ya karena memang ayat Al-Quran ini al-haq, bahwa dinul Islam adalah al-haq yang sebenarnya. Makanya banyak orang yang seberang sana itu tidak suka dengan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran menyatakan kafir kok di sana yang gemuruh, di sana yang ramai. Ini kan untuk ujangan kita, untuk orang yang beriman. Al-Quran ini kan yufarriq, yang bisa memisahkan
mana yang hak dan mana yang batil. Nah ini ya, jadi ketika ya di yang lain pun ada kan ya, ada istilah-istilah untuk agama yang dia tuduh, domba-domba yang tersesat. Nah ini ya, jadi ada yang seperti itu enggak terhiraukan, enggak masalah. Ya sudahlah. Toh ketika kita hidup itu tidak boleh kita itu mencemooh, enggak boleh. Ya ini hanya Al-Qur'an itu menegaskan. Yang parahnya lagi orang itu ikut-ikutan. Ketika ikut-ikutan tidak terasa bahwa nanti akan muncul kata-kata bahwa Islam itu adalah penghujat kebencian, pengubar kebencian. Nah ini tidak terasa karena ini sumbernya Al-Quran. Jangan sampai bilang Al-Quran itu adalah penebar kebencian, jangan sampai. Ya, jadi inilah orang itu, jangan kita itu demi kehidupan yang sifatnya duniawi gitu ya, terus menyisihkan yang hakiki, itu jangan sampai. Ya, jangan sampai. Ya, orang-orang yang seperti itu tidak hanya cembetut mukanya, tidak cemberut mukanya, hampir ya kaduyasuna, hampir mereka itu akan memerangi kita. Ya geram gitu ya, melihat orang Islam dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang indah dibacanya, maknanya nyata, jelas, pondasinya kuat, mereka itu geram sampai mau memeranginya. Nah itulah orang-orang kafir itu seperti itu. Makanya Allah nyatakan, "Qul apa unabbiukum bisyarrin min dzalikum, akankah aku ceritakan kepada kalian kabar yang tentunya itu akan mengerikan, yaitu yaitu neraka." Nah itulah janji-janji Allah untuk orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, dan mereka itu memperoleh tempat yang seburuk-buruknya. Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu wallahu a'lam bissawab. Itulah yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mohon maaf, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum.